Lumpuh. Atau Oh, berarti lumpuh pun bisa dibuat bangsa jin. atau sering. Yang lebih Oh, banyak sakit lagi. di ini kepala belakang. Ya, Kepala belakang sakit gitu. Itu pun bisa dibuat jin. ya. Kenapa bisa sakit di kepala belakang sih? Dibuat apa sama jin? Karena itu titik yang mudah sekali diganggu. Wah, untung saya nggak sakit ini. Kamu sakit nggak? Sakit. Oh, sering ngeruqyah kamu jadi kena. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat-sahabat Kang Channel dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa lagi. Di malam ini saya akan melanjutkan part 2 yang di video part 1-nya kemarin membantu berusaha mengobati si abang ini dari wilayah Sumatera ya. Nah, jadi ingin coba menguak sesuatu hal tentang asal muasal keluarganya, karena kemarin terdeteksi di saat mediatoran itu ada indikasi keluarganya tuh mempunyai keturunan dari tempat yang memang dianggap istimewa oleh masyarakat di sana. Nah, tempat itu dianggap istimewa oleh masyarakat di sana. Banyak masyarakat mengetahui tentang tempat tersebut di bukit ya. Nah, dari situ cukup menarik untuk dikuak kegaiban apa yang ada di sana dan apa hubungannya dengan si abang ini, karena si abang ini cukup punya sedikit kelainan ya dalam supranatural, dalam spiritual. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin merasa punya kelainan dalam kehidupan, kelainan itu maksudnya dalam arti begini, merasa sedikit berbeda dengan yang lain. Misal yang lain tidak merasa, yang lain tidak tahu, tapi kita merasa dan terkadang mendapatkan sesuatu isyarat gitu. Nah, itu berarti tidak umum berarti. Nah, hal seperti itu bisa saja diakibatkan dari keturunan leluhur kita. Itu bisa terjadi. Jadi belum tentu negatif, bahkan bisa jadi itu positif, hal yang sangat bagus. Bisa. Sangat bisa. Terkadang kita menyangka itu hal negatif karena kita tidak paham ilmunya. Padahal bisa saja hal positif dan justru itulah yang membantu selama ini. Yaudah kita lanjut ya. Nanti part berikutnya mungkin kita akan menguak seorang ibu rumah tangga yang disetubuhi oleh jin. Kapan? Saksikan di episode yang nanti besok ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia seperti Assalamualaikum. Dia belum menjawab.
sedang berdiskusi, nggak tahu dengan siapa berdiskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Saya bicara dengan siapa? Ambo, Datua Raja Angin. Oh, Datuk Raja Angin. Yang kemarin sama? Datuk Raja Angin. Ya. Terima kasih sudah datang kembali ke sini. Saya ingin tahu tentang anak laki-laki itu. Oh, Ambo tadi ya. Ambo, Datuk Raja Angin. Ambo mandi, beda. Onde mandi, beda ya loh. Nah, udahlah, nggak usah bahas. Serius dulu dong, serius. Lagi serius dong, jangan onde mandi. Datuk, saya ingin tahu tentang anak laki-laki yang kemarin. Waktu itu aku alamang ngecek. Hah? Alamang ngecek? Apa alamang ngecek? Waktu itu aku ya, bengong lu selalu nggak ngerti. Aku sudah ngomong. Iya, sudah ngomong. Sudah sebagian. Aku ceritakan. Apakah itu belum cukup? Belum, Datuk. Ada beberapa mungkin yang saya ingin ketahui lebih jelas. Karena kemarin juga banyak kekurangan yang belum ditanyakan. Dok, berani nggak pakai bahasa asli dia? Aldo yang jawab. Mengerti. Iya. Tetapi itu hanya sebagian yang aku ceritakan. Hanya sebagian yang diceritakan, iya. Lebih banyak lagi cerita-cerita tentang masa lalu. Apa itu masa lalunya? Macam mana masa lalunya? Malaysia doang. Logatnya Malaysia. Jauh. Dok, logat apa kamu, Dok? Sebelum. Jauh sebelum anak itu datang. Kesini aku sudah tahu akan masalah ini. Pasti akan ada yang dibuka. Dan pasti akan ada yang dibuka. Anak itu mencari petunjuk. Hantanya pakai logat Banten, Han. Petunjuk naon dia? Ngerti nggak dia? Ngerti sih, soal cuman logat yang berbeda. Kalau bahasa sama ya. Logatnya aja yang berbeda. Apa yang dibuka sama dia? Teu nyaho, urang mah. Aing mah teu nyaho. Tentang apa? Oh, logat Banten mah aing mah teu nyaho. Ngerti ya bahasa Sunda? Ketawa deh. Kalau tidak salah, persaudaraan, duduluran. Nah, tahu dia. Nah, itu bisa.
Sebab aku berani datang ke tempat ini. Dan aku bersedia kamu undang. Iya. Tepatnya 3 kali sebelum Datuk, kamu saya mengundang. iya. Aku sudah dapat kabar dari wilayah sini. Karena aku banyak sanak saudara di sini. Saya ingin tahu, Datuk. Saya ingin tahu tentang tadi apa yang akan dibuka dengan anak itu. Sebelum anak itu ada tadi bilang. Tentunya tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Selalu Nenek apa? moyangnya. Nenek mamanya. Iya, nenek mamanya. Kenapa tuh? Ada apa pula? Ada yang berkaitan denganku. Aku dan keluargaku dan pengikutku semua yang ditaklukkan Iya. atau mengikuti perjalanan nenek moyangnya. Oh, Datuk jadi mengikuti nenek moyangnya dahulu Ya. kala. Oh, berapa lama mengikuti? Alalamu. Lama no. Istinya lama mengikuti ya? Ya, Untuk apa mengikuti datunya ini, si abang ini? Untuk hal apa? tentunya perlindungan, membantu, melindungi setiap ada kesusahan, ada sesuatu yang menimpa, tentunya yang sangat berbahaya. Karena dulu Ya, dulu kenapa? Oh, banyak ini ya, banyak penjahat yang, ya banyak sekali dulu penjahatan terbuka ya kalau dulu. ada suatu kejadian. Kejadian apa itu, Datuk? Sewaktu itu Kejadian apa, Datuk? Ada kejadian apa, Datuk? Dia bicara nggak tahu dengan siapa. Bicara dengan siapa, Datuk, di sana? temanku Teman. yang berada di sini, Oh, yang pernah ikut denganku, iya. Iya. Jadi gimana Aku itu, Datuk? Ya, dulu minta ngikut izin untuk dulu. apa? ada berkaitan dengan semua wilayah. Tentunya sampai ke wilayah ini, ke wilayah Maksudnya Datuk dulu ikut si kakeknya abang ini untuk apa? Untuk hal apa? untuk hal lebih banyak, ke pengobatan. Oh, kakeknya suka membantu mengobati. Ya,
Seorang tabib berarti. Dulu sering dipanggil untuk membantu mengobati. Karena dulu, Ya, dulu kenapa? ada kejadian, ada huru-hara, ada wabah yang menimpa Oh, penyakit. wilayah itu. Oh, ada penyakit dulu. Banyak penyakit dulu. Ya, yang sulit sekali menemui obatnya, mencari obatnya. Dan penyakit itu bukan hanya disebabkan oleh penyakit-penyakit yang terlihat, Ya. tetapi ada juga sebagian penyakit-penyakit yang tidak terlihat, yang tentunya ada yang membawa penyakit itu. Kebanyakan didatangkan oleh penyuruh. Penyakit macam apa itu? Seperti apa sakitnya? Kebanyakan penyakit kulit, gatal-gatal. Aduh, jadi ikut gatal. Gatal-gatal? Memang berbahaya hanya gatal-gatal? Sangat berbahaya. Oh, berbahaya. Karena waktu itu sulit sekali obatnya. Selain gatal apa lagi? Sakitnya orang itu? Lumpuh. Lumpuh? Atau Oh, berarti lumpuh pun bisa dibuat bangsa jin? atau sering. Yang lebih Oh, banyak sakit lagi. di ini kepala belakang? Ya, Kepala belakang sakit katanya. Itu pun bisa dibuat jin? ya. Kenapa bisa sakit di kepala belakang sih? Dibuat apa sama jin? Karena itu titik yang mudah sekali diganggu. Wah, untung saya nggak sakit ini. Kamu sakit nggak? Sakit? Oh, sering ngeruqyah kamu jadi kena. Nanti minta dipukul aja si Miko, sembuh. Canda ya, maaf. Gitu. Terus lumpuh diapakan itu? Kok bisa manusia dibuat lemas, lumpuh? Lumpuh itu berarti kan lemas, tak bisa berdiri. Ya, Diapakan itu? Ototnya? dikarenakan banyak sekali obat-obat yang dimakan atau makanan-makanan yang dimakan yang mengakibatkan terkadang sulit tidur, lalu sudah merasakan seperti itu, akhirnya waktu itu banyak yang berpikir Oh, tidak sampai makan, banyak. yang Terus mengakibatkan kalau lumpuh itu diapakan sama bangsa mereka, sama bangsa jin itu diapakan bisa lumpuh? itu karena terlalu banyak yang masuk. Bangsa jinnya masuk gitu. Ya, Terus banyak minum obat-obatan tapi nggak sembuh gitu. ya, Oh. Jadi meskipun banyak minum obat-obatan kata dia, sampai susah tidur, sampai gelisah tidur, tapi nggak ada perubahan begitu. ya. Jadi masuk gimana itu bisa sampai lemas-lemas begitu? Masuk ke tubuhnya ganggu atau gimana? Mengganggu. Penyakitnya dimasuk-masukkan? Ya, Itu yang dimasukkan tuh apa? Kekuatan gitu? ya. Oh, energi dimasukkan. Bukan jin yang masuk ya? Bukan jin yang masuk, tapi kekuatan jinnya itu dimasukkan ke tubuh manusia sehingga manusia itu jadi lemas. Bahaya, ada yang lemas, ada yang lumpuh katanya. Dan kebetulan, Ada kecemasan juga tadi katanya, was-was. kebetulan aku melihatnya. Oh, dulu. Jadi membantu mengobati Datuk ini. Ya, Datuk ini karena membantu waktu itu mengobati. dia ingin mencari petunjuk. Datuk, kalau yang sakit di kepala belakang itu yang dirasakan apa sama manusianya? Yang dirasakan, Iya, apa saja? yang aku lihat,
sering susah, mengantuk, Oh, bener Sering. cemas berarti nantinya, gelisah ya. susah Nggak bisa tidur. tidur. Oh kan, susah ngantuk ya nggak bisa tidur, itu biasanya gelisah, cemas, was-was. Walaupun Bahaya juga itu. terasa ngantuk, tapi sulit sekali untuk terlelap. Jadi atau tidur. orang manusia itu sering ketakutan begitu Ya. jadinya. Sering cemas, terlalu banyak Iya, yang memikirkan sesuatu yang kemungkinan tidak akan terjadi. iya. Itu sudah dipikirkan. Itu jadi saking itunya ya, jadi mudah cemas. Itu bahaya kalau kalau nggak diterapi, itu bahaya bang. Jadi banyak yang terserang penyakit itu Ya, di zaman itu, sehingga Datuk pernah dipinta untuk membantu Ya. membasmi mereka. aku bertemu tidak sengaja Hmm. karena tempat aku di situ. Hmm. Aku pun punya tempat, punya kerajaan Iya. di atas. Iya. Di situ ada batu besar Ada batu besar. yang berwarna putih. Oh. Di atas bukit itu. Di atas bukit itu ada batu berwarna Tempatku di putih. situ, ya. Dan kebetulan waktu itu Hmm. Oh, Datuk ada di batu putih di atas bukit itu. Iya. Oh, iya. Oh iya tuh. Ngerti juga akhirnya saya. Datu tuh baik hati Pai kate naon. pergi ke atas Oh, dia untuk mencari Iya. petunjuk, Iya. karena dia berpikir petunjuk itu akan lebih tenang, akan lebih mudah dicari. Oh, Kalau di tempat si kakeknya itu. Ya. Si kakeknya itu naik ke atas bukit itu, di batu yang putih itu bermeditasi berhari-hari. ya, dan aku Bermeditasi itu bertapanya. memperhatikannya terus Oh, hari pertama sampai selanjutnya, sampai dia menemui keputusasaan. iya. Dari situ aku merasa tergerak. Aku yakin karena manusia itu gigih sekali dengan rintangannya. Padahal aku sendiri yang menguji, yang mendatangkan semua godaan, termasuk aku datangkan juga Oh, saat sedang makhluk tinggi besar. bertapa, jadi Datuk ganggu dia sengaja, Ya. menguji ya, bukan Aku ganggu. menguji, bukan mengganggu. Tapi dia kuat, tak pergi. Sebesar apa keteguhan hatinya. Oh iya benar. Akhirnya sampai selesai kuat. Akhirnya sampai ujian yang terakhir, aku datangkan puluhan prajurit yang tinggi besar. Tetapi dia tidak beranjak. Yang akhirnya aku merasa yakin dan aku datang kepadanya melalui mimpinya. Tetapi aku minta syarat waktu itu. Dan dia tidak mau ada syarat. Yang akhirnya aku merasa kecewa. Tadinya aku merasa kecewa. Dan aku ingin mengganggunya, menggagalkannya. Kenapa harus kecewa? Karena syarat aku yang ajukan. Dia tidak bersedia. Syarat apa itu? Aku minta teman
Minta teman? Ya, Teman apa? Teman untuk seperti diriku, apa? Dari mana? Dari bangsa manusia. Oh itu nggak boleh, nggak bisa. Dia nggak akan mau minta teman manusia. Ya, dia tidak mau. Dan Ya. akhirnya aku bertempur. Dan aku kalah. Dan Oh, pada akhirnya malah aku yang dikasih syarat. apa itu? Aku minta dilepaskan waktu itu. Tetapi dia mengajukan suatu syarat. Syarat apa itu, Datuk? Waktu itu aku dipinta untuk tidak mengganggu lagi. Sampai ke semua keturunan-keturunannya. Dan aku menyanggupinya. Datuk menyanggupi hal itu. Ya, Pada akhirnya. Sampai sekarang masih menjaga keturunannya. ya, jelas, tentu saja. Karena walaupun aku berbeda dengan bangsa-bangsa kalian, tetapi aku memegang janjiku. Ya, betul. Bagus berarti ya, seorang ksatria. Ini bangsa jin ksatria memegang janjinya. Aku juga dipercaya untuk menjaga wilayah, untuk menjaga semua bangsa-bangsaku yang berada di situ. Terus setelah itu ketemulah masa di mana banyak penyakit itu. Ya, Oh. Nah, kita kembali ke masa depan. Setelah bertemu lalu membantu mengusir penyakit itu. ya, Apa yang terjadi saat mengusir itu? Kalau tadi kan itu cerita pertemuan ya, awal mula pertemuan dengan si akinya, dengan kakeknya, dengan kakek moyangnya. Kalau saat melawan penyakit itu bagaimana kisahnya? waktu itu Hmm. kebetulan dia adalah Ya. seorang yang dikagumi atau dituakan atau dianggap pemimpin di wilayah itu. Iya. Dia punya kedudukan atau nama besar yang tentunya waktu itu banyak musuh, banyak yang tidak setuju akan pendapat-pendapatnya. Padahal pendapatnya itu atau rencana-rencananya sangat baik dan sangat bagus untuk menghidupi atau untuk membuat kampung Iya, ya. Oh, untuk yang merawat lebih kampung dulu tuh, ya. luas dan lebih bersatu akan gotong royong. Tetapi waktu itu ada yang menentang, ada kelompok yang menentang, yang ingin mengambil alih kepercayaan itu. Tetapi dengan tujuan merusak, mencari keuntungan, mengumpulkan semua harta benda yang dimiliki penduduk itu. Dan tentunya sudah diketahui oleh junjunganku. Pada akhirnya apa yang dilakukan? Pada akhirnya mereka, kelompok yang menentang itu, membuat huru-hara, membuat hasutan-hasutan untuk memberontak
tidak semudah itu. Yang pada akhirnya mereka menjauh dan membuat rencana. Rencana itulah yang mendatangkan wabah dan penyakit. Karena banyak macam cara yang dilakukannya, termasuk mengotori sungai-sungai atau air yang dijadikan. Kenapa harus dikotori? Penduduk itu Oh, untuk membersihkan atau dijadikan buat mengairi semua kebutuhan-kebutuhan. jadi dikotori itu oleh apa? Oleh racun itu? Ya. Agar sakit orang. Wah, kejam sekali. Selain itu dikirim jin-jin juga untuk mengganggu. Ya. Itu gimana cara dia menggerakkan bangsa jin? Karena mereka juga bersekutu dengan bangsaku. Oh, Membuat perjanjian begitu. yang disepakatinya. Hmm. Kelompok manusia itu bersekutu dengan bangsa-bangsaku. Membuat perjanjian. Untuk mengganggu masyarakat. Ya. Yang menurut mereka saling mendapat keuntungan. Akhirnya dilakukanlah penyerangan oleh bangsa jin. Ya. Lalu mengganggu kesehatan masyarakat banyak begitu. Ya. Kalau masalah air sedikit teratasi, tetapi kelamaan karena adanya golongan-golonganku itu yang menemui kesulitan. Pada akhirnya tugas pertamaku bukan dia yang meminta, tetapi karena janjiku membantu sendiri. Aku tergerak untuk membantunya tanpa dipinta. Masya Allah, luar biasa. Berarti nggak dipinta bantuan, tapi bekerja sendiri membantu masyarakat. Ya. Aduh, baik sekali Dato ini. Apa yang membuat Dato ingin membantu itu apa? Waktu itu dia sendiri menemui kesulitan pada keluarganya. Oh gitu. Itu yang paling parah. Sudah berbagai macam cara. Obat-obatan. Ya. Dan orang-orang yang menurutnya bisa membantu. Itu pun sudah dipinta untuk membantu. Tetapi waktu itu sulit sekali. Karena penyakit itu bukan saja disebabkan oleh penyakit-penyakit yang nyata, tetapi penyakit-penyakit ditimbulkan oleh sekelompok bangsa-bangsa sepertiku. Dan akhirnya aku mengutus keluarga-keluargaku untuk membantunya. Tetapi itu sulit sekali. Kenapa sulit? Karena banyak sekali di situ raja-raja atau pemimpin-pemimpin Ya. sepertiku yang ikut bergabung Dengan siapa? dengan manusia yang jahat. Oh, berarti makin banyak dong musuhnya ya? Yang akhirnya aku sendiri datang untuk membantunya. Berarti makin banyak musuhnya dan pada akhirnya tergeraklah hati untuk menyerang mereka. Ya. Terus ada yang membantu nggak di pihak Datuk, di pihak kita, di pihak yang membela masyarakat? Tentu saja. Ada yang bantu. Aku juga Iya. menemui kesulitan. Oh iya.
Untung saja Hmm? aku juga banyak sanak saudara di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Sampai ada juga dari wilayah sini. Hmm. Aku yang akhirnya mencari bantuan juga. Mencari bantuan kemana? Kepada Ke siapa? semua daerah. Ke semua daerah. Ya, Dapat bantuan itu? Ya, Datuk? Oh tentu dapat. saja. Oh iya dapat. Nah setelah dapat itu langsung bertempur, berperang. Berapa lama itu waktu berperang, Datuk? Lama sekali. Lama. Selama berperang apa manusia ada yang menjadi korban Banyak oleh sekali. penyakit itu? Banyak. Oh penyakit itu terus berjalan. Ya, Sebelum bangsa jin itu bisa ditaklukkan, korban dari manusia tetap berjalan. tetap berjalan. Waktu itu banyak sekali. Sian nih. Zaman dulu kan, ya namanya zaman dahulu kan. Setelah berapa lama mereka bisa dikalahkan itu, Datuk? Dan seperti apa mereka kalahnya itu? Pada akhirnya bisa dikalahkan tuh apa yang dilakukan? Yang dilakukan Hmm. terus menerus mencari pertolongan Ya. sampai Datuk itu pergi ke wilayah sini juga. Pernah dia meminta pertolongan. Waktu itu, kalau tidak salah, ke Tatar Pasundan. Pasundan. Ya. Tatar Pasundan. Bukan Pasaundan. Oh nyampe ke sini. Oh ya, terus apa yang didapat saat itu waktu itu? Waktu itu, setelah ada bantuan, Iya. lalu kembali dan membawa 3 orang dari sini, dari Tatar Pasundan ini, untuk membantu. Manusia Ya, atau bangsa jin? manusia. Oh manusia ke sana. Oh butuh bantuan akhirnya nyampe ke sini, datang ke sana juga. Dan apa yang dilakukan di sana? Waktu itu sama-sama mencoba mengobati, Ya. mencari solusi Ya. atau mencari obatnya. Sedikit demi sedikit bisa diatasi penyakit yang nyata. Sudah sepertiganya sudah sembuh, tetapi yang sulit sekali penyakit yang tidak terlihat yang disebabkan oleh bangsa-bangsaku. Penyakit yang tidak terlihat itu yang sulit ya. Ya, Yang itu tadi sulit sekali. gelisah, cemas, tiba-tiba lumpuh ya. Yang pada akhirnya manusia dari Tatar Pasundan ini kembali untuk mencari bantuan. Oh tidak mampu lalu kembali mencari lagi bantuan. Ya, tentunya bantuan-bantuan dari petunjuk. Akhirnya dapat tidak? Dapat. Kembali lagi ke sana. Ya, kembali membawa diiringi bangsa-bangsaku, Oh, bangsa-bangsa sepertiku. jadi ada yang mengikuti bangsa jin. Ya, Akhirnya di sana perang. akhirnya terjadilah pertempuran. Begitu. Dan bisa dikalahkan akhirnya? Atau belum? Bisa dikalahkan. Oh, akhirnya bisa dilumpuhkan juga. Itu kalahnya bagaimana itu kalahnya? Hal apa yang membuat mereka kalah itu? Mereka
Dicari tempatnya. Dan ketemu tempatnya. Akhirnya ditangkap dan diajak berunding dan dipinta pertolongannya juga, dipinta pertanggungjawabannya. Karena waktu negosiasi itu, ya, negosiasi. Karena waktu itu ada yang tidak bisa aku lakukan atau aku atasi. Hal apa itu? Karena dia sendiri yang tahu obatnya. Jadi terpaksa kita melakukan negosiasi. Ya. Karena penawarnya dipegang dia. Ya. Oh, berarti ada penawar. Dan akhirnya bisa dirayu. Ya. Apa yang dijanjikan ke dia? Pastikan dia minta keuntungan. Dijanjikan kebebasan. Dan dimaafkan semua kesalahannya. Terus diberikan penawarnya. Ya. Setelah diberikan penawarnya, dia dilepas. Dilepaskan, tetapi dia berbalik ikut dengan kelompok kami juga. Oh, malah ikut? Ya. Alhamdulillah kalau begitu dapat hidayah. Lalu enggak itu yang nyuruhnya gimana dong, manusia yang nyuruhnya? Yang nyuruhnya. Manusia yang menyuruh mereka. Dia sendiri mendapat balasannya sendiri. Oh, dibalas sama bangsa jin-jin itu akhirnya malah membalas tuannya. Malah menyerang tuannya. Iya. Wah, itu senjata makan tuan namanya. Tetapi yang mau ikut bergabung, iya, mau ikut diajak oleh kelompok kami, iya, itu semuanya selamat. Tetapi waktu itu ada yang kabur. Yang kabur bagaimana nasibnya? Akhirnya menemui kesesatan. Sesat. Sesat. Lalu mereka tidak selamat. Ya. Berarti yang tidak selamat yang terus mengikuti tuannya ya. Begitu. Itu namanya dibalikin, santet yang berbalik. Nah, santet yang berbalik itu ya seperti ini. Kalau kita aplikasikan visualisasi, jadi tiba-tiba jin yang disuruh malah balik menyerang. Begitu ya. Kasihan juga ya. Tapi ya itulah, siapa yang menanam dia yang memanen. Lalu orang itu bagaimana yang melakukan itu, manusia itu? Masih hidup Pak? Udah lama banget, sorry, maaf. Udah lama banget, udah berapa ratus tahun lalu. Apa yang terjadi dengan manusia itu? Apakah langsung meninggalkan dunia, mati? Tidak. Tentu saja. Kuat bangsa sepertiku tidak terima. Dan berbalik. Menggerogotinya. Oh, tidak langsung mati. Dibuat sakit dulu berarti. Malah penyakitnya lebih parah. Oh, tuh ngeri kan? Makanya jangan mau belajar santet. Akhirnya diserang juga sama jin santet. Malah sakit lebih parah akhirnya. Ya. Berapa lama itu sakit parahnya si itu yang nyantet itu? Kalau iya di alam manusia sekitar 7 musim atau 7 tahun itu disiksa. Oh, lama sekali 7 tahun. Menderita sekali itu 7 tahun. Itu sakit terus? Ya. Sampai yang terakhir. Yang sangat mengerikan. Sampai kuku-kukunya pun terlepas dari jari-jarinya. Terlepas sendiri? Ya. Oh, terlepas sendiri. Penyakit apa lagi itu ya? Linu saya ngedengarnya.
Jadi kukunya ngelupas sendiri. Ya. Tanpa sebab itu. Kukunya terkelupas sendiri. Ya. Nah terus akhirnya selesailah masalah itu ya. Ya. Nah, akhirnya selesailah masalah itu, pertempuran itu. Dan kembali dengan si abang ini yang datang ke sini. Si abang ini belum dapat jodoh, itu yang saya pikirkan. Kasihan dia. Apakah si abang ini bertanya, apakah saya ada yang mengganggu, kata si abang. Saya bilang ya tidak ada yang mengganggu. Itu sudah aku katakan. Pertama kali aku dipanggil ke sini. Iya. Itu sudah aku katakan. Nah, apakah keturunannya harus ada yang bisa seperti leluhurnya dulu? Itu harus. Harus. Dan aku sudah memperingatkannya. Belajarlah kepada guru yang benar-benar guru. Kan keturunannya banyak nih. Bagaimana? Apakah sudah ada yang melanjutkan atau masih belum? Masih. Ada yang melanjutkan atau belum dapat? Sampai sekarang ini. Ada yang menjalankan. Oh, ada. Tapi apa? Belum naik itu. Belum menemukan apa yang dia cari. Oh, belum sampai puncak ya? Ya. Belum memahami dengan baik apa itu ilmu gaib, ilmu supranatural. Ya. Dan ada juga yang mulai tertarik. Oh, ada yang mulai tertarik. Tetapi baru mulai tertarik berarti. Ya. Masih banyak bimbang. Belajar atau enggak begitu. Ya. Tapi ada yang sudah belajar lama begitu. Jadi ternyata keturunannya ada yang sudah belajar. Tetapi belum begitu memahami. Tapi ada juga yang baru tertarik. Nah, yang baru tertarik itu jangan-jangan si abang yang kesini ya? Oh iya. Si abang yang kesini itu yang baru mulai tertarik. Itu sudah aku peringatkan. Iya. Yang penting jangan banyak pikiran. Kerjalah. Jangan banyak pikiran bagaimana? Karena dia terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak pasti. Aku sarankan yang pasti-pasti saja. Lalu apa? Dia belum memahami juga? Ya. Melalui apa menyarankan? Kan dia belum bisa dialog. Bagaimana dong? Aku sarankan cari sendiri. Belajar terus. Oh, jadi Datuk memberikan rasa ke dia? Ya. Itu cara dialognya gimana? Apa lewat mimpi atau dia tiba-tiba merasakan ingin? Akan tiba saatnya. Aku datang bisa melalui mimpi atau pirasat-pirasatnya. Kalau sekarang apa sudah nyampe ke sana? Saatnya atau belum saatnya? Belum saatnya. Sekarang belum saatnya. Ya. Berarti belum berdialog langsung di dalam mimpi? Tidak. Oh, tidak. Baru dia bisa merasakan pirasat. Itu saja. Baru lewat pirasat. Jadi Datu ini baru lewat pirasat sudah mengajak si abang ini. Mengarahkan ya. Ya. Apa tujuannya? Kenapa harus ada yang jadi? Karena bukan hanya keturunan tuanku, tetapi semua yang hidup, bangsaku maupun bangsa-bangsa kalian. Oh iya Pak. Itu diwajibkan belajar terus. Ya. Belajar. Ya, karena ada hitam, ada putih. Ya. Ada merah, ada kuning. Jadi manusia berdampingan dengan ada baik, ada buruk ya. Ya. Makanya harus belajar terus. Karena bukan mungkin sampai saat ini pun ilmu seperti itu masih ada untuk menyakiti orang banyak. Sampai zaman saat ini pun masih orang menyakiti sesamanya.
salah sedikit disantet, disakitin. Masih banyak zaman sekarang pun. Jadi betul kata Datu, harus belajar ya Datu. Ya, karena dia sendiri memiliki apa Datu? garis-garis keturunan dari leluhurnya yang sangat Iya disayangkan, betul. yang sangat baik. Betul Datu. Jadi dibutuhkan sekali oleh masyarakat ya. Ya, Cuman terkadang anak-anak ini malas belajar. Meraih masa depan tuh terkadang malas. Itu masalahnya. Karena zamannya berbeda zaman itu saat ini. Kalau dulu banyak anak-anak belajar ya. Anak manusia belajar dulu banyak. Sekarang sulit ya. Susah tak ada ya. Sekarang sulit sekali aku menemuinya. Iya sulit. Menemukan yang seperti Leluhurnya dulu. Ya iya. Di zaman leluhurnya dulu itu banyak sekali orang belajar. Tapi di zaman saat ini susah tak ada. Sangat susah sekali Datu. Dan Datu mulai mendekati si abang ini. Aku mulai. Tapi itu Memberi ingin rasa. cepat menikah Datu, gimana caranya? Kasihan dia. Apakah dia ada yang menghalangi, mengganggu? Atau memang belum waktunya? Yang jelas belum waktunya, Oh belum waktu. belum saatnya. Tapi usianya sudah cukup sekali, kasihan. Dalam dirinya juga ada satu penghalang yang dia sendiri harus berpikir. Penghalang apa itu Datuk? Kok bisa ada penghalang? Penghalang seperti tenaga, seperti kekuatan yang menghalanginya. Dalam dirinya? Ya, Itu kekuatan apa, dari mana? Harusnya Datuk tahu. itu akibat dari perjalanannya. Akibat dari perjalanan? Ya, Perjalanan apa Datuk? Seperti apa perjalanan? perjalanan hidupnya. Oh, dia banyak mengalami kesulitan. Ya, dari timbul keputusasaan. Disitulah sering sekali, banyak sekali bangsa-bangsaku yang ikut berperan di situ. Ya, ya. Itulah penyebabnya. Ya, Datuk, terima kasih banyak sudah memberikan kabar tentang si abang nih. Mudah-mudahan si abang ini cepat dapat jodohnya ya. Kita doakan, amin. Datuk juga terima kasih ya. ya, Sudah menjaga selalu. Ternyata Datuk bukan pertama kali ke sini. Sudah pernah ke sini Datuk nih. dan aku bertemu teman lamaku di sini. Oh, Datuk bertemu teman lama? Ya. Teman waktu di mana itu Datuk? Ketemu di mana? Waktu itu dia ikut Kidul. ke sana. Iya, Kidul, selatan. Ada apa di selatan? Ketemu Datuk di sana? Ya, Tempatnya Iya. seperti apa? Kenapa ketawa? Aku ketawa. Kenapa? Ada apa Datuk? Ada apa yang buat ketawa? Hal apa? Apa itu? Ketawa Datuk nih. tempatku besar, Iya, tetapi dia memilih iya. di sini. Oh, dia suka di sini. Ya, dia sekarang lebih betah. Di tempat kecil. Iya, Iya. Ya dulu Datuk ketemu tuh di mana? Datuk ketemu dulu di mana di sininya? Di sebelah mana? dia sendiri waktu itu Iya. yang ikut ke sana. Oh, waktu ikut menyerang itu. Iya. Dia salah satu
yang salah ikut. satu panglima perangnya. Ya, Wah, jangan-jangan dari Siliwangi nih. Pasukan zaman Siliwangi, jangan-jangan. Apa sesudah ya? Begitu berarti Dato ya? waktu itu aku memanggilnya Hmm? si Garnawa. Garnawa. Oh iya, itu bangsa-bangsa. Sanghyang mungkin. Oh itu si Garnawa ya? Itu bangsa Sanghyang kayaknya Dato. Di zaman setelah Prabu Siliwangi kan masih ada Sanghyang. Ya sudah Dato, terima kasih banyak ya. Sudah datang sini, nanti Dato kesini lagi bermain. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya mengganggu, mohon maafkan. Ambo, maafkan Ambo. Ya. Maafkan Ambo. Ini udah nggak ada, kirain udah. Intinya, pada intinya ya, ketika kita berbuat tidak baik, maka kita akan menuainya. Seperti tadi, orang yang menyantet tadi, ternyata dia mendapatkan balasan yang cukup mengerikan. Dia sakit parah, dia tidak langsung mati. Dia sakit parah. Setelah sakit parah, lama sekali baru meninggal, baru mati. Nah, itu tandanya bahwa berbuat jahat itu tetap beresiko bisa berbalik kepada si tuannya. Itu namanya ilmu semacam membalikan santet. Nah, ilmu membalikan santet itu lalu apa yang terjadi ya seperti tadi. Seperti tadi tiba-tiba bangsa jinnya itu berbalik menyerang tuannya. Itu ilmu yang membalikan santet namanya. Jadi santetnya berbalik kepada si tuannya. Nah, cara berbaliknya bagaimana? Cara berbaliknya seperti tadi. Atau, jadi saya jelaskan dulu ya. Cara berbaliknya itu, Hodam yang disuruh menyakiti orang lain. Tiba-tiba Hodam ini ada negosiasi nih. Dan akhirnya si Hodam itu menyerang balik ke tuannya. Nah, itu bisa terjadi. Atau, si jin santet ini disuruh menyakiti, lalu ada lagi jin yang melawan. Jin yang baik melawan, nanti si jin jahat ini kalah. Nah, saat kalah ya dihajar lagi, terus diburu sampai ke tempat tuannya, akhirnya berbaliklah ke tuannya. Nah, itu yang jika divisualisasikan ya, mohon maaf. Jika divisualisasikan, semacam itulah. Santet bisa berbalik ke tuannya. Nah, jadi berbahaya juga ya. Memang di wilayah Indonesia tuh tidak bisa dipungkiri banyak juga orang jahat. Termasuk di sini juga banyak orang yang belajar santet zaman dulu ya. Di mana-mana ada, di seluruh Indonesia ada. Nah, jadi demikian part 2-nya. Ternyata si abang ini memang ada garis keturunan orang yang mempelajari hal-hal yang memang istimewa ya. Dan ternyata berbudi pekerti luhur. Karena leluhurnya si abang kita ini, dia membantu masyarakat banyak. Demi membantu masyarakat banyak sampai rela bertapa, berkorban, berjuang. Itu semua dilakukan untuk menolong masyarakat. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Dan menjadi teladan yang baik yang harus kita tiru. Bahwasanya di luar sana banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan juga yang harus diingat tadi tentang beberapa penyakit yang dibuat oleh bangsa jin. Wah, ternyata berbahaya, hati-hati ya. Terus jaga kesehatan, olahraga seminggu 2 kali. Itu lebih bagus ya. Lari, jogging atau apa. Nah, dan para saudara yang mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi di sini. Nah, hari Jumat pun bisa datang ke sini, tapi telepon dulu, kontak dulu. Nomor saya ada di deskripsi atau di kolom komentar. Jadi hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi itu pasti ada, insya Allah ya. Tapi kontak dulu, lebih bagusnya kontak dulu. Tapi hari Jumat pun ada. Jadi hari Senin sampai Jumat. Cuma hari Jumat itu harus telepon dulu. Kontak dulu intinya sebelum datang ke sini. Bilang, Kang, saya besok mau berobat, apakah ada? Jadi jam 8 pagi di sini daftar gitu. Nah,
Soalnya kasihan nih kemarin banyak yang belum tahu informasinya ya. Jadi informasinya seperti tadi jam 8 pagi sudah di sini. Pendaftaran nanti tinggal tunggu langsung pengobatan, langsung terapi. Ya. Kemarin tuh ada buku ya, yang dari Malaysia ingin membeli buku. Nah, sok duduk nih. Tapi buku itu saya bingung untuk mengirimnya ya. Ada 2 orang. Nah, mumpung ada abang dari Malaysia nanti bisa mungkin dititip ya. Bisa dititip, ada 2 orang yang ingin membeli buku pelajaran. Nah, soalnya saya cara mengirim ke Malaysia belum paham, belum tahu. Belum tahu, sudah praktek. Sudah selesai. Syukur. Sudah selesai. Berapa lama? Ada berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Nah, si abang belajarnya setengah jam. Cukup lama ya, setengah jam. Cukup lama sekali. Nah, mudah-mudahan cepat bisa ya. Ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan cepat bisa. Nah, nanti yang ingin beli buku dititip di abang aja, mungkin bisa kan di pesawat bawa buku? Bisa. Kayaknya bisa kalau buku ya. Buku bisa. Kalau buku bisa. Besinya nggak bisa. Kalau besi nggak boleh di pesawat, ya. Kalau pakai kapal air jauh ya, lama ya. Lama. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya. Nah, ini sebetulnya saudara-saudara kita di Malaysia banyak sekali. Cuman tidak sempat datang ke sini. Ya berkaitan waktu dan jarak jauh. Takut juga kalau jauh. Abang nih ke Indonesia pertama kali atau pernah? Pertama kali ya kan. Oh, pertama kali? Iya. Langsung berani pertama kali. Nah, jangan malu-malu ya. Ya. Tidak boleh malu-malu. Belajar ilmu kesepuhan tidak boleh malu-malu. Berani membuka diri dan berani menolong orang banyak. Resikonya beresiko. Ada taruhan, ada resiko. Kita membantu orang sakit terkena santet, benda ya di Malaysia disebutnya benda ya, benda apa? Sihir. Kita membantu pengobatan terkena sihir, bisa jadi kita terkena sihir. Itu taruhannya, bahaya, beresiko. Orang sembuh, kita sakit. Itu bisa terkena, bisa terjadi. Makanya sebelum belajar ilmu, dipikirkan resikonya. Ilmu mengobati orang berarti beresiko tertular penyakit. Kita mengobati penyakit orang berarti beresiko tertular penyakit orang. Itu beresiko. Meskipun bukan virus, ya, meskipun bukan virus. Nah, bangsa jin pun menular. Bangsa jin itu diusir dari tubuh orang. Marah, ngamuk dia. Kenapa kau usir aku dari badan orang nih? Nanti kita yang dilawan sama banyak jin itu. Nah, orang itu hidup, kita mati. Tapi mati kita, insya Allah syahid. Karena membantu banyak orang dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu ya. Meninggal kalau di dalam jalan kebenaran nggak perlu risau, nggak perlu takut. Karena meninggalnya mulia insya Allah. Nah, atau siapa orang ngobati tak beresiko? Beresiko bahaya. Orang sembuh kita sakit. Orang hidup kita mati. Nah, kok kamu bicara hidup mati ketawa? Ya tertawa ya, apalagi manusia ya hidup setelah hidup mati. Mau kemana lagi? Ya bang, ya tak? Benar ya. Ya benar tak? Hidupnya mati. Hidup ya mati. Jadi ya saya tertawa, kenapa? Saya tidak bersedih. Bersedih pun tetap mati tetap. Jadi untuk apa bersedih? Jadi matilah dalam keadaan husnul khotimah, matilah dalam keadaan di jalan yang diridhoi Allah. Amin, amin. Jadi itu apa takut? Ibadah berjuang melawan sihir. Macam tuh ya bang. Iya. Itu resiko atau apa di Malaysia disebutnya resiko? Risiko juga. Risiko. Iya, risiko. Nah, beresiko. Nah, ya udah nanti abang lanjut lagi belajar. Iya. Nah, ini langsung kontak kalau mau jadi nanti saya titip di abang ini ya. Iya. Nah,
Nanti abang masukkan di grup ya, Han? Udah dimasukkan di grup? Ya, masukin di grup. Terima kasih banyak abang ya. Sok istirahat dulu abang ya. Belum selesai syuting, jangan malu-malu. Kalau malu, lama bisa nanti. Ya. Masa Kang? Enggak. Begitu belajar ilmu kesepuhan tuh tak boleh malu. Kalau malu bisa lama bisa. Jadi belajar ilmu kesepuhan itu harus berani dan harus mau membuka diri. Tidak menutup diri, tapi membuka diri. Itu kunci ilmu kesepuhan. Jadi untuk Anda yang pernah belajar ilmu kesepuhan tapi masih malu-malu, tidak mau membuka diri, tidak mau membantu orang banyak, malu untuk membantu orang banyak, ya ilmu kesepuhan gak akan keluar. Ilmu kesepuhan itu bukan untuk koleksi. Ilmu kesepuhan itu diperuntukkan untuk orang yang ingin membuka majelis, orang yang ingin membuka pondok, orang yang ingin membuka padepokan, orang yang ingin membuka rumah pengobatan. Itu tujuan ilmu kesepuhan. Kalau Anda tidak punya tujuan itu, maka ilmu kesepuhan tidak akan keluar. Karena ilmu kesepuhan fungsinya untuk membuka tempat pengobatan. Berarti harus berani mengobati orang. Tetapi orang tidak tahu kalau kita punya ilmu. Caranya kita tawarkan diri. Begitu. Kita menawarkan diri. Mau saya bantu? Mau saya bantu? Itu harus dan wajib. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu, semoga sukses dan tambah sejahtera, amin. Dan tambah sehat, yang sedang sakit tambah sehat, yang dalam kesulitan semoga diangkat kesulitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.